Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Ayub pasal yang ke-42, ayatnya yang kedua. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau kita menyimak pada pasal 42 yang kedua ini merupakan satu bagian akhir daripada perjalanan iman Ayub. Bagaimana setelah Ayub melewati segala sesuatunya, Ayub melihat akan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Ya, kalau kita mengingat kembali dari pasal 1 ya, bagaimana Ayub seorang yang saleh, taat beragama, ya, hidup yang menjauhi kejahatan, itu bisa mengalami berbagai tantangan dan juga cobaan. Harta bendanya habis, ya, hewan ternaknya, bahkan sampai dia mengalami satu sakit penyakit di dalam dirinya. Sudah begitu pasangan hidupnya juga demikian. Itu bukan satu hal yang mudah. Ditambah lagi dengan kehadiran teman-temannya yang bukannya memberikan penghiburan, penguatan begitu ya, malah seolah-olah memposisikan Ayub sebagai orang yang bersalah. Apa yang terjadi ya memang akibat daripada perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, bukan hal yang mudah di tengah situasi kita sedang terpuruk ya. Apa sih yang kita butuhkan atau apa yang orang butuhkan di tengah situasi kondisi yang sedang terpuruk? Apakah penghakiman begitu? Menyalah-nyalahkan? Atau sebenarnya orang-orang yang demikian sebenarnya membutuhkan kekuatan, membutuhkan perhatian, termasuk juga membutuhkan penerimaan. Coba bayangkan ya, seandainya kita ada di dalam posisi Ayub. Terus kemudian orang terdekat kita, ya apakah itu pasangan kita, anggota keluarga kita, nyalah-nyalahin kita. Kira-kira perasaan kita bagaimana? Nggak mudah ya kalau kita membayangkan. Kita tidak mengalami peristiwanya saja ya. Kita hanya mencoba melihat perasaannya Ayub pada saat itu, bukannya mendapatkan dukungan dari keluarga pasangannya begitu ya, tapi mendapatkan hal-hal yang demikian. Itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudara. Bayangkan di tengah keterpurukan usaha pekerjaan kita ya, mungkin kegagalan dalam usaha atau mungkin dalam rumah tangga atau dalam kehidupan kita, kemudian ada orang-orang yang sekitar kita bukannya memberikan kekuatan tapi justru menyalah-nyalahkan. Itu bukan hal yang mudah untuk kita bisa terima atau kita jalani. Demikian juga ketika orang-orang di sekitar kita datang begitu ya, bukannya memberikan kekuatan dan juga penghiburan, tetapi malah menilai negatif akan kerohanian kita misalnya. Itu tentu tidak mudah. Apakah itu bisa terjadi? Sangat mungkin terjadi. Kadang kita yang sudah merasa rohani begitu ya, kita bisa menganggap orang lain itu tidak rohani. Dan apa yang terjadi di dalam kehidupannya yaitu akibat karena ketidakrohaniannya. Ya, misalnya ada orang sakit, ya mau gimana lah, orangnya juga kayak gitu. Nah, gitu ya saudara ya. Itu bisa menjadi nilai-nilai tertentu di dalam diri kita. Saya membayangkan tidak mudah bagi Ayub bisa melewati hari-hari di dalam kehidupannya, ditambah dengan situasi kondisi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi luar biasa sekali Ayub bisa menyingkapinya ya,
Aku lahir dengan kondisi telanjang, kembali juga dengan kondisi telanjang. Terpujilah nama Tuhan. Yang mau dikatakan adalah aku datang gak bawa apa-apa. Kalaupun aku kembali nanti gak bawa apa-apa, bukan masalah bagiku, selama nama Tuhan yang dimuliakan. Dia juga tetap memuliakan Tuhan. Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja, sedangkan yang tidak baik kita tidak mau terima? Bapak Ibu Saudara, ini bukan hal yang mudah ketika situasi kondisi menekan kita, menyudutkan kita, menyalahkan kita, memposisikan kita sebagai pelaku ya, padahal kita menjadi korban dalam tanda petik seperti itu. Tidak mudah ya untuk kita bisa ngejalaninya atau mengerjakannya. Tapi dalam perjalanan iman Ayub ya, kesalehannya, iman pengharapannya kepada Tuhan itu menolong dia bisa melewati semuanya itu. Sehingga kesimpulan di pasal 42 ayat kedua, di sana dikatakan, aku tahu ya, tidak ada rencanamu yang gagal. Ini satu pengalaman, satu ungkapan yang diberikan oleh Ayub ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kenapa Ayub bisa berkata demikian? Karena dia melihat ya, dia mengalami, dia merasakan bagaimana Tuhan itu menolong kehidupannya. Tuhan tidak pernah membiarkan, meninggalkan, atau mengabaikan Ayub. Dan ini menjadi satu hal yang luar biasa, sehingga Ayub bisa berkata demikian ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu ya apa yang Bapak Ibu Saudara hari ini sedang alami ya. Apapun itu, mudah nggak bagi kita untuk berkata, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Mungkin mulut kita bisa berkata, aku percaya Tuhan sanggup. Tapi hati dan pikiran kita, apakah kita bisa sama? Aku tahu engkau sanggup menolong usahaku. Aku tahu engkau sanggup menolong rumah tanggaku. Aku tahu engkau sanggup memulihkan kehidupanku. Bapak Ibu Saudara, percayakah akan hal-hal demikian? Pulih dari kesehatan, pulih dari ekonomi, pulih dari kehidupan rumah tangga. Bukan hal yang mudah, tapi pengharapan kita satu-satunya hanya di dalam Tuhan. Dan percayalah, pengharapan kita di dalam Dia tidak ada yang sia-sia. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan ingat, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat untuk kegagalan kita. Orang-orang di sekitar kita bisa merencanakan hal-hal yang tidak baik. Tapi Tuhan Allah kita, apa yang sudah direncanakannya, apa yang sudah ditetapkannya akan nyata dan Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyingkapinya? Bagaimana kita menjalaninya? Mari kita berserah kepada Tuhan. Kita percaya akan pimpinan Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa menyertai, memberkati kehidupan kita. Dan mari kita jalani kehidupan kita dengan tetap berpengharapan dan tetap berpikir positif bahwa apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita itu pasti yang terbaik. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Bersyukur untuk kasih setiamu Engkau boleh nyatakan. Terima kasih untuk rencanamu yang terbaik di dalam hidup kami. Mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami keterpurukan, pergumulan, beban hidup di dalam hidup ini. Mohon kiranya Engkau ya Tuhan menolong, memampukan setiap kami bisa melihat bahwa Engkau senantiasa campur tangan di dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami. Kami juga serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.